Oke adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terhindar dari sakit dan penyakit. Dan semoga adik-adik juga selalu terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Oke, hari ini kita melanjutkan materi tentang relasi dan fungsi, melanjutkan pertemuan minggu sebelum kita libur Galungan dan Kuningan. Hari ini adalah pertemuan ke-13 kita dan membahas secara khusus tentang fungsi. Nah, kita langsung saja. Apa sih pengertian fungsi itu? Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi fungsi itu atau pemetaan itu dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kemudian rumus, kemudian diagram panah ataupun diagram Kartesius. Sehingga nantinya fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu dapat ditulis dengan notasi seperti ini. F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, contohnya disajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini. Anggota himpunan A itu elemennya 1, 2, dan 3. Kemudian elemen himpunan B, X, Y, dan Z. Dengan keterangannya itu, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3 disebut domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B yang beranggotakan X, Y, dan Z disebut kodomain atau daerah kawan. Dan pasangan pemetaan oleh himpunan A di himpunan B disebut ring atau daerah hasil. Jadi contoh yang termasuk dan bukan termasuk fungsinya itu seperti ini. Di contoh 1 ini bukan termasuk fungsi karena terdapat anggota di A yang tidak memiliki pasangan atau yang tidak dihubungkan dengan anggota di himpunan B. Kemudian contoh kedua itu, kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu di anggota himpunan B. Jadi di sini fungsi itu untuk daerah asalnya itu tidak boleh memiliki pasangan yang lebih di daerah kawannya. Kemudian yang ketiga, ini merupakan termasuk fungsi karena setiap anggota di himpunan A itu atau di daerah asalnya itu memiliki tepat satu pasangan di anggota pada daerah kawan atau daerah kodomainnya. Jadi dapat disimpulkan juga di sini bahwa yang termasuk himpunan atau yang termasuk fungsi itu adalah setiap anggota di daerah kawannya itu tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota daerah kodomain. Tetapi untuk daerah kodomainnya itu bisa memiliki anggota atau pasangan lebih dari satu dari daerah asalnya. Nah, seperti di contoh 3 ini, untuk daerah kodomain itu yaitu 6 memiliki atau dipetakan oleh 2 elemen dari daerah asal. Ini merupakan termasuk contoh fungsi. Nah, apa sih bagian-bagian fungsi itu? Nah, berdasarkan sifatnya itu, fungsi dapat dibagi menjadi yang pertama fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif itu adalah jika pada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, setiap elemen di B memiliki pasangan di A, atau setiap Y elemen B terdapat X elemen A, sehingga Fx sama dengan Y. Nah, agar lebih memahaminya, perhatikan contoh gambar ini. Jadi di sini setiap anggota himpunan A itu memiliki pasangan tepat satu-satu
di himpunan B. Contohnya di sini 1 itu pasangannya 5, 2 pasangannya 6, kemudian 3 itu pasangannya juga 6. Jadi ini merupakan contoh fungsi surjektif. Kemudian yang kedua, fungsi into. Jadi pada fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B, jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Contohnya seperti ini. Jadi perhatikan di himpunan B itu 6 itu tidak dipetakan oleh elemen himpunan A. Jadi yang seperti ini, yang model seperti ini adalah termasuk fungsi into. Kemudian yang ketiga, fungsi injektif. Pada fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B, jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari himpunan A. Nah, contohnya di sini. Nah, coba fokuskan pada anggota himpunan B itu. Jadi 5 itu tidak memiliki pasangan dari himpunan A, tetapi kita tidak boleh memperhatikan seperti itu. Yang terpenting setiap anggota dari himpunan A atau himpunan daerah asalnya itu dihubungkan tepat satu-satu atau memiliki satu pasang pada elemen di himpunan B. Jadi contohnya di sini 1 itu berpasangan dengan 6, kemudian 2 berpasangan dengan 7, 3 berpasangan dengan 8. Jadi di sini disebut sebagai fungsi injektif jika anggota atau elemen di himpunan atau daerah kodomainnya itu memiliki atau dipetakan oleh elemen himpunan A dan tidak dipetakan oleh lebih dari satu elemen dari himpunan daerah asal atau daerah domainnya. Kemudian yang keempat itu fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif di sini adalah gabungan dari fungsi surjektif dan fungsi injektif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini yang pertama itu kita lihat tidak boleh ada salah satu anggota di himpunan A atau himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Jadi di sini setiap anggota himpunan A dan juga di anggota himpunan B memiliki tepat satu-satu pasang dan tidak ada yang bercabang. Nah, artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa syarat utama untuk fungsi bijektif ini adalah jumlah elemen di himpunan domain sama dengan jumlah elemen di himpunan kodomain. Itu itu persyaratan utamanya. Agar lebih memahami, coba perhatikan contoh soal ini. Nah, perhatikan gambar diagram panah berikut. Coba kita perhatikan baik-baik di sini adik-adik. Pertanyaannya, tentukan apakah diagram tersebut termasuk fungsi dan tentukan letak daerah asal, daerah kawan, dan hasil pemetaannya. Nah, di sini pembahasannya, coba kita perhatikan dulu gambarnya. Nah, pertanyaan pertama, diagram tersebut termasuk fungsi karena semua anggota himpunan X memiliki satu pasangan pada himpunan Y. Jadi di sini himpunan X itu tidak memiliki pasangan lebih dari satu di himpunan Y. Jadi kita lihat aja seperti itu. Jadi di sini juga tidak memiliki fungsi X juga tidak ada yang tidak memiliki pasangan di himpunan Y. Jadi kita pastikan bahwa ini termasuk fungsi. Kemudian pertanyaan kedua, daerah asalnya itu adalah semua anggota himpunan X, kemudian daerah kawan atau kodomainnya itu semua anggota himpunan Y, dan ring atau hasil pemetaannya itu semua anggota himpunan Y yang dipasangkan atau dipetakan dari himpunan X. Jadi yang anggota himpunan Y yang tidak memiliki pasangan dari himpunan X atau daerah domainnya itu bukan merupakan atau bukan termasuk
hasil pemetaan. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa hasil pemetaannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Contoh keduanya itu, diketahui himpunan A seperti yang terlihat di situ 1, 2, 3, dan 4, himpunan B, K, L, M, dan N. Dengan hasil pemetaan adalah 1L, 2N, 3K, 4M. Pertanyaannya itu, tentukanlah sifat fungsi tersebut. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita sajikan hubungan kedua himpunan tersebut ke dalam bidang kartesius. Nah, contohnya seperti ini 1L, 2N, 3K, 4M. Jadi dapat kita tentukan jenis fungsi berdasarkan diagram kartesius yang disajikan, sehingga berdasarkan gambar tersebut jenis fungsi atau pemetaan yang terbentuk adalah fungsi bijektif, yaitu gabungan antara fungsi surjektif dan fungsi injektif. Nah, kesimpulannya di sini yang pertama, fungsi atau pemetaan merupakan relasi antara himpunan A dan B, di mana setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan pada himpunan B, tetapi anggota himpunan B tidak harus memiliki pasangan di himpunan A. Kemudian yang keduanya itu, suatu pemetaan ditandai oleh sebuah panah untuk menunjukkan asal dan hasil dari pemetaan. Contohnya, jika panah dari kiri ke kanan, maka pemetaan yang dimaksud adalah dari himpunan sebelah kiri menuju himpunan sebelah kanan pada diagram panah. Kemudian yang ketiga, pemetaan atau fungsi memiliki 3 istilah penting, yaitu domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan range atau daerah hasil pemetaan. Kemudian kesimpulan yang keempatnya itu, berdasarkan sifatnya, fungsi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fungsi surjektif, fungsi intu, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Nah, di sini kakak sudah memaparkan materinya, dan kakak berharap agar adik-adik bertanya terkait apa yang belum adik-adik pahami, dan kakak sarankan agar adik-adik jangan malu dan jangan canggung untuk bertanya, sehingga nanti akan berdampak pada saat adik-adik mengerjakan tugas ataupun mengerjakan ulangan, dan itu akan lebih berdampak lagi pada nilai adik-adik nanti. Sehingga di sini kakak harap agar adik-adik tetap belajar dan semangat untuk terus belajar. Jadi kakak tutup pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian hindari kerumunan dan jangan lupa untuk mencuci tangan ya adik-adik, serta selalu memakai masker, jangan sampai lupa. Oke. Sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih untuk adik-adik dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa.